Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang surga dan neraka. Dari sahabat Kulayb bin Hazim radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaumku, carilah surga dengan upaya keras kalian, larilah dari neraka dengan upaya keras kalian. Karena sesungguhnya surga tidak akan tidur orang yang mencarinya, dan sesungguhnya neraka tidaklah tidur orang yang lari daripadanya. Sesungguhnya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dan sesungguhnya neraka diliputi dengan kesenangan dan syahwat. Maka jangan sampai kesenangan dan syahwat itu melalaikan kalian di akhirat nantinya. Pada hadis lain daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, menyerulah zat yang maha menyeru, tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, telah datang masanya kepada kalian untuk hidup dan tidak mati selamanya. Telah datang masanya bagi kalian untuk sehat dan tidak akan sakit selamanya. Telah datang bagi kalian untuk menjadi muda dan tidak akan tua selamanya. Dan telah datang masanya bagi kalian untuk bersenang-senang dan tiada kesulitan selama-lamanya. Sahabat, ada sebuah kisah yang diriwayatkan daripada sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihissalam bermunajah kepada Tuhannya. Ia berkata, wahai Tuhanku, kabarkanlah aku tentang orang yang terakhir yang masuk ke dalam surga. Berapakah yang dimilikinya daripada surga? Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepadanya, wahai Musa, tidaklah tetap seorang muslim di dalam neraka kecuali hanya satu orang. Aku mengeluarkannya sebab rahmatku. Ia berdiri di depan pintu surga, lalu aku berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia pun menjawab, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Orang-orang telah mengambil tempat dan derajat mereka. Lalu aku berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah kamu ridho dengan tempat di surga? Kira-kira satu kerajaan seluas 2 kerajaan di dunia. Ia pun berkata, aku telah ridho ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga, dan bagimu berkali-kali lipat daripada tempat kerajaan itu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika turunnya sebuah ayat ini, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang sangatlah keras, wahai sahabat. Ia menangis sejadi-jadinya. Kemudian para sahabat pun menangis karena tangis beliau. Mereka tidak tahu apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril, dan tidak ada seorang pun yang kuasa untuk bertanya kepada beliau. Biasanya ketika Rasulullah SAW melihat Siti Fatimah radhiyallahu anha, maka beliau bergembira karenanya. Lalu pergilah sahabat Abdurrahman bin Auf ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat lain yang pergi adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia bertanya, assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Kemudian Siti Fatimah menjawab, waalaikumsalam. Ia pun kemudian bertanya, apa yang membuatmu datang? Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian menjawab, aku telah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis lagi bersedih. Aku tidak tahu apa yang telah diturunkan malaikat Jibril kepadanya. Siti Fatimah pun menjawab, menyingkirlah dariku, dari hadapanku, tinggalkanlah aku, sehingga aku akan mengenakan pakaianku dan aku akan pergi menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali beliau akan mengabarkan kepadaku atas apa yang telah diturunkan malaikat Jibril. Siti Fatimah pun mengenakan pakaian yang tebal dan kusam, tapi telah dijahit di 12 tempat dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha telah masuk, ia berkata, apa yang telah membuatmu menangis wahai ayahanda? Nabi Muhammad SAW menjawab, bagaimana aku tidak menangis wahai putriku, sedangkan malaikat Jibril telah menurunkan ayat ini. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut syaitan semuanya. Siti Fatimah kemudian bertanya lagi,
Wahai Rasulullah, kabarkan padaku tentang pintu neraka Jahannam. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu yang paling ringan daripada neraka Jahannam adalah 70.000 gunung api. Di setiap gunung terdapat 70.000 lembah api. Di setiap lembah terdapat 70 juta cabang api. Di setiap cabang terdapat 1 juta kota. Di setiap kota terdapat 70 juta istana api. Di setiap istana api terdapat 1 juta desa api. Di setiap desa api terdapat 70 juta rumah api. Di setiap rumah terdapat 70 juta kotak. Dan di setiap kotak terdapat 70 juta macam siksaan. Dan di dalamnya tidak ada siksa yang menyamai pemiliknya. Perawi yang meriwayatkan hadis ini berkata, jatuhlah Siti Fatimah radhiyallahu anha di atas wajahnya, menundukkan wajah dan kepalanya, sedangkan ia berkata, celakalah bagi orang yang memasuki neraka. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mendengar dan berkata, andai aku adalah seekor kambing milik keluargaku, lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong anggota tubuhku, merobek-robek meremukkan tulangku, dan aku tidak pernah mendengar kisah yang semengerikan ini, wahai Rasulullah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun kemudian datang dan berkata, andai aku burung di hutan, aku memakan buah-buahan, aku meminum air sungai-sungai, aku hinggap daripada dahan-dahan pepohonan, tiada hisab dan siksa bagiku, dan aku tidak pernah mendengar kisah yang semengerikan ini, wahai Rasulullah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Keluar sedangkan ia berkata kepada Nabi Muhammad, andai ibuku tidak melahirkanku, andai aku mati di waktu kecil, andai aku adalah rumput yang dimakan hewan ternak, andai aku adalah hewan buas, andai ada hewan buas yang merobek dagingku, maka aku tidak akan pernah mendengar penjelasan neraka Jahannam ini, wahai Rasulullah. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu keluar ke arah pemakaman. Ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan ia menyeru dengan suara yang keras, aduh, betapa jauhnya perjalananku dan betapa sedikitnya bekalku di dalam perjalanan kiamat nantinya. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi bertemu dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Lalu bertanyalah sahabat Bilal, apa yang membuatku melihatmu dalam keadaan menangis dan bersedih ini, wahai hamba Allah? Salman Al-Farisi menjawab, celakalah bagiku, bagimu wahai sahabat Bilal, jika tempat kembali kita setelah mengenakan pakaian katun adalah mengenakan potongan-potongan api. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kemudian berkata, celakalah bagiku, bagimu, dan tempat kembali kita setelah memeluk istri akan dibarengkan bersama syaitan di dalam belenggu. Celakalah bagiku dan bagimu, hai sahabat Bilal, tatkala ketika kita diberikan minum air yang mendidih daripada neraka Jahannam dan diberikan makan daripada pohon zakum neraka Jahannam. Ada sebuah kisah yang sangatlah menarik mengenai topik pada pembahasan kali ini. Dikisahkan daripada Mansur bin Amar berkata, aku pernah turun berjalan-jalan di sebuah jalan kecil daripada jalan-jalan kecil kota Kufah di dalam waktu haji yang mana aku menunaikan ibadah tersebut. Aku lewat di dalam malam yang gelap karena sebuah hajat. Tiba-tiba aku melewati sebuah rumah. Aku pun mendengar seorang yang berdoa di tengah malam. Ia berkata, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan dan keagunganmu, tidakkah aku menginginkan pertentangan denganmu atas maksiatku, dan tidaklah aku seorang yang bodoh ketika bermaksiat kepadamu ya Allah. Tetapi kesalahan dosa telah menampakkan kepadaku, dan celakaku telah menolongku untuk melakukan maksiat. Lalu aku menerobos dalam kemaksiatan karena kebodohanku ya Allah. Maka saat ini aku berharap karuniamu agar engkau menerima alasanku. Jika engkau tidak mau menerima alasanku, maka betapa panjangnya kesedihanku di dalam siksa jika engkau tidak mengasihiku ya Allah. Ketika orang itu diam, aku membacakan sebuah ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya daripada malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6.
Lalu aku mendengar jeritan keras, kegaduhan dan gerakan. Lalu diamlah suara gerakan itu dan aku tidak mendengar suara lemah setelahnya. Aku pun menunaikan hajatku kemudian kembali ke tempatku. Kemudian sahabat, ketika telah tiba waktu pagiku, aku kembali ke tempat kejadian semalam. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan dan aku melihat orang-orang bertalziah, sebagian dari mereka dan sebagian lainnya. Tiba-tiba ada seorang ibu tua yang sedang menangis. Ternyata dia itu adalah ibu si mayit. Ia pun berkata, semoga Allah tidak membalas pembunuh anakku dengan kebaikan. Dia telah membacakan sebuah ayat kepada anakku yang di dalamnya menerangkan siksa, sedangkan anakku sedang berdiri melakukan solat. Ketika anakku mendengar ayat itu, maka ayat itu adalah sesuatu yang besar baginya. Lalu ia tersungkur dalam keadaan meninggal dunia. Sahabat Mansur bin Amr berkata, lalu aku melihatnya, orang yang meninggal itu di dalam mimpi pada malam itu. Aku pun bertanya kepadanya, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perbuat kepadamu? Lalu ia menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukanku seperti memperlakukan orang yang mati syahid di dalam perang Badar. Aku pun bertanya lagi, bagaimana bisa? Ia menjawab, karena sesungguhnya mereka dibunuh dengan pedang orang-orang kafir, sedangkan aku dibunuh dengan pedang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Wallahu alam bisawab. Sahabat, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga daripada kisah yang sangatlah menarik dan penuh hikmah ini, teman-teman semua termasuk saya terus meningkatkan ibadah dan meninggalkan larangannya. Karena seperti yang kita tahu, neraka bukanlah jawaban untuk kita di hari akhirat nantinya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.